Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam gaib adalah bagian dari keimanan kita sebagai seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Sebagai seorang Muslim, kita percaya bahwa makhluk gaib seperti jin, malaikat, dan syaitan adalah bagian dari ciptaan Allah. Namun, bagaimana kita memahami tanda-tanda kehadiran mereka? Dalam kajian ini, kita akan membahas dari perspektif agama, dilengkapi dengan penjelasan ilmiah modern. Yang pertama, jin dan dimensi gaib menurut Islam dan sains. Dalam Islam, jin diciptakan dari api yang tidak berasap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Para ulama menafsirkan bahwa api tanpa asap menunjukkan bahwa jin terbuat dari energi atau partikel yang tidak kasat mata. Dari sudut pandang sains, keberadaan dimensi lain telah lama menjadi topik penelitian. Salah satu teori yang relevan adalah teori dimensi paralel dalam fisika kuantum. Teori ini menyatakan bahwa ada realitas lain yang tidak dapat dilihat atau dijangkau oleh panca indera manusia. Fenomena ini sejalan dengan sebuah ayat, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la yarawnahum. Sesungguhnya ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Yang kedua, tanda-tanda kehadiran makhluk gaib dan penjelasan ilmiah. Ada beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk gaib. Namun, banyak fenomena ini juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang pertama, suasana mendadak dingin atau mencekam. Dalam beberapa riwayat, jin sering muncul di tempat-tempat gelap atau sunyi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila malam mulai gelap atau kamu memasuki waktu sore, tahanlah anak-anakmu di rumah, karena setan sedang menyebar pada waktu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut penjelasan ilmiahnya. Fenomena suasana mendadak dingin dapat terjadi karena fluktuasi suhu lokal. Tempat yang dianggap angker seringkali memiliki ventilasi buruk yang menyebabkan aliran udara dingin terkonsentrasi di area tertentu. Selain itu, ketakutan manusia bisa memengaruhi persepsi suhu melalui mekanisme fight or flight response yang mengubah cara tubuh merasakan lingkungan. Selanjutnya, ketika mendengar suara aneh tanpa sumber yang jelas, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setan bisa membisikkan sesuatu kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nas ayat 4-5, yang artinya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Adapun penjelasan ilmiahnya, dalam dunia psikologi, mendengar suara tanpa sumber sering dikaitkan dengan halusinasi auditori yang dapat terjadi akibat stres, kurang tidur, atau kondisi mental tertentu seperti skizofrenia. Namun, tidak semua suara aneh dapat dijelaskan secara ilmiah, sehingga tidak ada ruang untuk keimanan kita terhadap keberadaan jin. Selanjutnya, bayangan atau penampakan yang samar-samar. Beberapa orang mengaku melihat bayangan atau penampakan aneh yang sulit dijelaskan. Dalam Islam,
jin memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan ilmiahnya, dalam sains, ini bisa dijelaskan oleh fenomena pareidolia, yaitu kemampuan otak manusia untuk mengenali pola, seperti wajah atau bayangan di tempat yang sebenarnya acak. Namun, tidak semua pengalaman ini dapat dijelaskan, sehingga keyakinan terhadap alam gaib tetap relevan. Selanjutnya, ada kisah di zaman Nabi, yaitu jin yang menghadiri majelis Al-Quran. Salah satu kisah yang menunjukkan kehadiran jin adalah saat sekelompok jin mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam perjalanan ke pasar Ukaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Kisah ini menunjukkan bahwa jin juga memiliki keinginan untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari gangguan makhluk gaib? Untuk melindungi diri dari gangguan makhluk gaib, Islam mengajarkan beberapa cara yang juga selaras dengan prinsip psikologis dan kesehatan. Yang pertama, membaca ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka akan selalu ada penjagaan dari Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan. Makhluk gaib sering diasosiasikan dengan tempat yang kotor atau tidak teratur. Menjaga kebersihan rumah tidak hanya menjauhkan gangguan jin, tetapi juga mencegah penyakit akibat bakteri atau virus. Yang ketiga, melatih pikiran positif. Ketakutan berlebihan terhadap makhluk gaib dapat memicu stres dan kecemasan yang memperburuk persepsi kita terhadap lingkungan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga pikiran positif, kita akan merasa lebih tenang dan terlindungi. Terakhir, saudaraku, kehadiran makhluk gaib adalah bagian dari keimanan kita kepada yang gaib. Namun, Islam juga mengajarkan kita untuk menggunakan akal dan memahami fenomena di sekitar kita dengan memadukan keimanan dan sains. Kita dapat memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.